Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota saya, Aulia Sinta Balkis dengan akhir NIM 25. Dan saya, Diah Alia Priscila dengan NIM akhir 06. Saya, Pasya Ahmadani Prasetyo dengan NIM akhir 23. Saya, Fitriani Nur Aisyah dengan NIM akhir 10. Kami di sini akan mempresentasikan bagaimana cara mengetahui nilai atau ukuran dan kondisi dari suatu resistor, kapasitor, dan induktor. Baik, saya akan menjelaskan singkat tentang kapasitor, resistor, dan induktor. Dimana yang pertama kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronik yang berfungsi menyimpan dan melepaskan energi dalam bentuk medan listrik. Biasanya digunakan untuk menyaring sinyal, menyimpan muatan, atau mengatur frekuensi dalam rangkaian. Dan resistor. Resistor adalah komponen yang digunakan untuk menghambat aliran arus listrik. Fungsinya untuk mengatur tegangan dan arus dalam satu rangkaian agar sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yang ketiga yaitu induktor. Induktor adalah komponen yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet saat arus listrik mengalir melaluinya. Umumnya digunakan dalam rangkaian filter, transformator, dan sebagai penyaring sinyal frekuensi tertentu. Kesimpulan yang dapat diambil dari kapasitor, resistor, dan induktor adalah komponen dasar dalam elektronik yang masing-masing memiliki fungsi unik, di mana kapasitor dapat menyimpan energi listrik, resistor menghambat arus, dan induktor menyimpan energi magnetik. Ketiganya sering digunakan bersama dalam berbagai jenis rangkaian elektronik untuk mengatur arus, tegangan, dan frekuensi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran terhadap nilai kapasitor dan mengetahui kondisinya. Kapasitor yang kita gunakan terdapat dua jenis, yaitu yang pertama kapasitor elektrolit dan yang kedua adalah kapasitor film. Pertama-tama kita akan melakukan pengukuran terhadap nilai kapasitor film. Langkah pertama, kita siapkan multimeter digital, kemudian menyalakannya dengan cara memutarnya ke arah kanan hingga menunjukkan ke angka 20 kilo ohm. Langkah selanjutnya, tempelkan probe dari multimeter ke kapasitor. Dapat dilihat bahwasanya pada saat sebelum ditempelkan pada kapasitor, multimeter digital menunjukkan angka 1. Kemudian setelah ditempelkan, angkanya berubah. Hal ini menunjukkan bahwasanya kondisi dari kapasitor adalah aktif atau berfungsi. Kemudian kita lanjut pada kapasitor yang kedua, yang sama-sama kapasitor film. Sama halnya dengan yang pertama, kita tempelkan probe dari multimeter ke kapasitor. Nah, apabila multimeter tidak menunjukkan perubahan angka, maka kita rubah angka dari multimeternya yang awalnya 20 kilo ohm ke 200 kilo ohm. Nah, dapat dilihat bahwasanya angka berubah, maka hal ini menunjukkan kondisi dari kapasitor film yang kedua juga aktif atau berfungsi. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengukuran terhadap nilai kapasitor elektrolit. Pertama-tama kita matikan dulu atau meng-off-kan multimeter dengan cara memutarnya ke arah kiri hingga menunjukkan ke off. Kemudian kita nyalakan kembali multimeter dengan cara memutarnya ke arah kanan hingga menunjukkan angka 20 kilo ohm. Kemudian selanjutnya kita tempelkan probe dari multimeter ke kapasitor elektrolit. Apabila angka berubah, maka kapasitor tersebut adalah aktif atau berfungsi. Nah, dapat dilihat pada video bahwasanya kapasitor elektrolit berfungsi atau aktif. Nah, kemudian kita coba pada kapasitor elektrolit yang kedua juga. Nah, dapat dilihat pada kapasitor elektrolit yang kedua juga aktif atau berfungsi.
Baik, untuk alat yang ketiga yaitu resistor. Untuk mengetahui nilai atau ukuran suatu resistor, kita dapat menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama yaitu dengan menghitung kode warna gelang. Cara yang kedua, menghitung menggunakan multimeter. Cara yang pertama, dengan menghitung kode warna gelang. Resistor biasanya memiliki gelang warna yang menunjukkan nilai resistensi. Setiap warna memiliki nilai tertentu sesuai dengan tabel kode warna resistor. Kita mengambil contoh resistor yang mempunyai 4 gelang warna, di mana gelang yang pertama menunjukkan digit pertama nilai resistansinya, gelang warna yang kedua menunjukkan digit kedua nilai resistansinya, gelang yang ketiga menunjukkan faktor pengali, dan untuk gelang yang keempat menunjukkan nilai toleransinya atau ketepatan nilai resistor. Seperti contoh yang sudah diberikan, terlihat pada gambar kita memiliki resistor yang memiliki 4 gelang warna, di mana gelang yang pertama berwarna coklat, gelang yang kedua berwarna orange, gelang yang ketiga berwarna biru, dan gelang yang keempat berwarna emas. Untuk gelang yang pertama berwarna coklat, dia bernilai 1, yang artinya digit pertama dari nilai resistansinya adalah 1. Dan gelang yang kedua berwarna orange, di mana digit kedua dari nilai resistansinya adalah 3. Dan gelang warna yang ketiga berwarna biru, tertera di sana bernilai 1 mega ohm, di mana akan dikalikan dengan faktor pengali 10⁻⁶. Dan gelang yang keempat berwarna emas, yang artinya resistor tersebut memiliki nilai toleransi 5%. Baik, untuk cara yang kedua yaitu dengan mengukur menggunakan multimeter. Setel resistor ke arah untuk mengukur nilai resistansi dan setel pada angka 20 kilo ohm. Kemudian tempelkan probe kabel penghubung yang berwarna hitam ke arah negatif dan yang merah ke arah positif. Setelah itu, nilai hasil dari pengukuran resistansi akan terlihat pada layar multimeter. Setelah didapatkan hasilnya, catatlah pada tabel pengamatan. Cara mengetahui kondisi resistor dapat berfungsi dengan baik ataupun sudah rusak, kita dapat menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama, pemeriksaan visual, seperti jika resistor terlihat gosong atau hangus, atau terdapat retakan atau pecah pada badan resistor, ataupun gelang warna yang mulai memudar. Jika terdapat tanda-tanda seperti itu, resistor dapat dikatakan sudah rusak. Cara yang kedua yaitu menghitung menggunakan multimeter dengan cara tempelkan probe pada kedua kaki resistor dan bandingkan hasil dari multimeter dengan hasil ketika resistor dihitung menggunakan warna gelang. Jika hasilnya mendekati dengan nilai yang dihitung menggunakan warna gelang, resistor dapat dikatakan masih berfungsi dengan baik. Jika nilainya sangat terpaut jauh ataupun tidak dapat terbaca, maka resistor dapat dikatakan sudah rusak. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan nilai dan kondisi suatu induktor menggunakan multimeter. Di sini pada arah jarum jam putarnya, lalu arahkan pada satuan ohm. Arahkan pada nilai 2000. Jika tidak bisa digunakan, tidak berfungsi multimeternya, maka arahkan ke angka 20.000. Dan akan dilihat kondisinya apakah masih berfungsi atau tidak, dan menentukan nilai yang akan muncul nantinya. Selanjutnya, kita akan memasukkan kabel penghubung yang warna hitam pada lubang pertama untuk tetap stay di situ. Mengapa? Karena ibaratkan bahwa kabel penghubung berwarna hitam digunakan sebagai ground, yang mana nanti digunakan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam percobaan praktikum ini. Selanjutnya,
Untuk mengukurnya, kita dapat menggunakan kabel berwarna merah, kabel penghubung yang merah, untuk dimasukkan ke setiap lubang, yang mana setiap lubang akan diukur dan setiap lubang akan diketahui apakah kondisinya masih cukup baik atau tidak dapat berfungsi, dan dapat ditentukan angka-angka yang akan keluar seperti berikut. Pengukurannya, apabila multimeter tidak bergerak angkanya, maka dinyatakan bahwa kondisi dari lubang-lubang itu tidak berfungsi. Tapi apabila angkanya itu berubah-ubah, maka dinyatakan bahwa itu masih aktif. Oke, see you semuanya. Baik, cukup sekian pemaparan video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.